Oke guys, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi reading dan hari ini kita akan belajar teknik kedua untuk beberapa soal reading yaitu scan dan skim ya atau membaca cepat untuk menanyakan yang ditanyakan di soal seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita pelajari kemarin di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan ya, yang mana nanti 50 pertanyaan itu nanti eh, menanyakan tentang sekitar 5 sampai 7 teks. Kadang 5, umumnya 5 ya, teman-teman 5 teks. Jadi satu teks itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan. Nah, waktu teman-teman untuk mengerjakan reading ini hanyalah 55 menit. Jadi bisa dibilang satu soal itu teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit. Ya, anggap aja yang 5 menit itu nanti buat kalau teman-teman ngambil yang offline atau onsite ya. Nah, itu nanti mencoret-coret lembar jawaban. Walaupun kelihatannya pekerjaan sepele, tapi it takes time atau menyita waktu gitu ya. Nah, dari untuk mengakali waktu yang singkat tadi, yang satu soal hanya 1 menit tadi, biasanya cara membaca teks dulu itu tidak disarankan ya, teman-teman. Atau kalau di kelas saya, buat teman-teman saya sarankan jangan membaca teksnya dulu. Karena tidak semua informasi di teks itu akan ditanyakan ya. Nah, tapi dibaca soalnya dulu, teman-teman. Oke, nah nanti dari membaca soalnya dulu, teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, atau mencari kata kunci yang ditanyakan di soal di dalam teks. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Ya, jadi ada teman-teman pertanyaan di reading itu yang menanyakan garis besar mengenai teks ya atau outline lah atau general apa namanya information about the text atau about the passage gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak soal apa aja yang saya maksud? Jadi soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Tone, purpose, Oke, sama convert. alright, good. Yang pertama ada tone, purpose, sama course. Kemudian ada lagi, apa lagi? Ada ada 3 kemarin teman-teman. Dia. Ya, ada main idea, oke. Jadi ada main idea, kemudian 2 tadi, tone, purpose, sama course. Satu lagi, ada satu yang belum. Ya, idea organization atau pengembangan ide. Bagaimana ide itu dikembangkan di dalam teks, atau bagaimana si penulis itu apa namanya, mengembangkan topik yang dia bahas, seperti itu. Oke. Dan tadi ya, tone, purpose, sama course. Jadi soal-soal ini, kalau teman-teman menemukan soal-soal ini, cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar teknik yang kedua, yaitu beberapa soal reading itu, cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim the passage dulu atau the text dulu. Nah, scan dan skim sendiri itu istilahnya artinya adalah mencari dengan cepat. Nah, mencari dengan cepat itu ada 2, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan scan, yang mana menyeken lagi atau melihat atau membaca cepat dari awal, ya, sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan di teks. Oke. Atau teman-teman menggunakan skim. Skim itu mencari dengan cepat tanpa harus membaca, teman-teman. Karena gini, enaknya di TOEFL yang asli dari ITS, itu ya, TOEFL reading yang dari ITS itu, soalnya nanti yang misalkan satu teks ya, teman-teman, misalkan ini ada teks gitu. Nah, nanti diikuti oleh 10 pertanyaan kan, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, itu nanti pasti urut. Nomor 1 nanti kurang lebih jawabannya ya di atas-atas, atau mungkin biasanya main idea yang ditanyakan. Jadi yang keseluruhan mengenai teks itu. Nah, nomor 2 nanti, itu nanti biasanya masih di awal-awal, atau mungkin kalimat kedua, ketiga, intinya masih di awal-awal, teman-teman. Ya, kalimat ketiga, soal ketiga itu nanti lanjutannya soal kedua tadi, atau bahkan masih di dalam kalimat yang jawabannya di nomor 2 tadi. Jadi seperti itu, urut. Nah, skim itu, ketika teks nanti, itu enak, kita hanya mengingat-ingat aja. Tadi, misalkan ya, teman-teman, soal scan dan skim ini munculnya di nomor 10 misalnya.
Nah, nanti cara mengerjakan teman-teman ingat-ingat sekitar nomor 9. Intinya nggak jauh-jauh dari nomor 9 gitu ya. Pasti nggak jauh-jauh seperti itu. Maksudnya lanjutannya atau masih di kalimat yang sama seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar jenis soal yang cara mengerjakannya harus dicari dulu atau scan dan skim itu tadi. Seperti itu ya. Nah, untuk scan dan skim ini soalnya itu lumayan paling banyak, teman-teman. Intinya yang paling banyak di soal reading ya. Kan kemarin kita belajar yang cara mengerjakannya membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu hanya main idea yang paling sering keluar. Idea organization itu saya hanya sekali selama seumur hidup ikut tes TOEFL yang ITS itu cuma sekali. Tone, purpose sama course itu hanya purpose saja yang pernah muncul itu cuma sekali juga. Nah, kalau main idea itu pasti keluar biasanya di setiap soal itu ada soal itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca kalimat pertama. Nah, nanti sisanya itu biasanya soal tentang scan dan skim ini. Jadi bisa dibilang scan dan skim ini jenis soal di reading itu paling banyak, ya. Nah, apa aja yang cara mengerjakannya itu kita harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu yang pertama locate information, mencari di mana si penulis itu membahas atau menuliskan suatu informasi tertentu yang ditanyakan di soal. Jadi bisa dibilang gini teman-teman, kalau yang membaca topik sentences kemarin kan menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Nah, kalau yang di scan dan skim ini nanti di soal itu pasti ada kata kunci yang ditanyakan itu tentang apa itu pasti ada di soal ya, yang mana nanti itu menjadi paduan kita untuk melakukan scan dan skim di teks atau yang dicari di dalam teks itu ya itu gitu ya maksudnya. Nah, untuk locate information sendiri yang saya sampaikan tadi ya, kita disuruh mencari di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan suatu istilah atau suatu informasi tertentu. Nah, contoh teman-teman. Maaf ya. Contoh di situ seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Kalau diartikan, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau zat penyusun dari meteor gitu ya. Atau soal ini tuh bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Pokoknya kalau pilihannya ada tulisan line seperti ini, kita disuruh nebak di line berapa atau baris berapa. Bukan kalimat keberapa ya, tapi di line keberapa. Jadi di line keberapa si penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kalau kita scan dan skim itu ada garis bawahnya ya dicontoh, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, meteor yang terbuat dari nikel dan besi itu ya disintegrated itu pecah teman-teman atau menyebar gitu ya karena tabrakan dan menyebarkan setengah juta ton batu di atas permukaan daratan. Nah, intinya di situ ya, si penulis itu menyebutkan kandungan dari meteor, yaitu kandungannya nikel dan besi. Nah, kita lihat itu terletak di line keberapa atau baris keberapa kita hitung. Nah, biasanya itu ada tulisannya seperti ini, teman-teman. Itu line 5 di sini. Line 10 di sini untuk memudahkan teman-teman ketika menemukan soal seperti ini. Ya, jadi ini tadi adalah letaknya di atasnya line 5, berarti line 4. Nah, kita cek ABCD yang menyebutkan line 4. Jawabannya adalah yang Bravo ya, line 4 sampai 5. Seperti itu. Oke. Nah, tadi untuk jenis soal pertama ya. Tapi gini teman-teman, untuk jenis soal pertama ini tidak pernah keluar kalau teman-teman ngambil yang online. Oke, jadi online soal ini tidak keluar teman-teman. Oke, tapi kalau offline atau onsite kayaknya masih ada seperti itu. Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim lagi itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti misalnya ada kata dia atau mereka misalnya atau itu misalnya. Nah, itu maksudnya siapa? Dia di situ maksudnya siapa? Mereka itu di situ maksudnya siapa? Nah, untuk mengetahui kata-kata ganti yang ditanyakan itu, kita baca kalimat sebelumnya juga. Ya, dan enaknya nanti untuk pronoun reference itu kita sudah dikasih tahu teman-teman letaknya di mana. Jadi nggak perlu susah-susah scan dan skim lagi. Oke, karena kita sudah tahu letaknya di mana, dikasih tahu nanti sama teks ya. Kalau teman-teman ngambil yang online nanti di soal itu ditebelin seperti ini dan di highlight warna abu-abu seperti itu. Nah, contoh soalnya berbunyi kata ganti they di line kelima merujuk kepada
Nah, kata ganti they di line kelima ini ya, yang ditebelin ini ya, berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Karena kata ganti itu fungsinya menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Maka kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka, gitu ya. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi, serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti mereka itu yang menjebak serangga tadi ya, teman-teman, yaitu these plants tadi atau tanaman-tanaman ini tadi. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D yang mana yang menyebutkan these plants. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Ya, jadi they itu kembalinya merujuknya adalah ke kata these plants. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal ketiga, teman-teman, yang cara mengerjakannya juga harus melakukan scan dan skip dulu, itu adalah stated and unstated details. Nah, stated unstated details itu maksudnya adalah, jadi di soal reading itu ada dua jenis soal yang menanyakan tentang kata kunci atau informasi tertentu atau detail tertentu gitu ya. Nah, kalau yang stated itu teman-teman disuruh memilih antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang benar, yang mana yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi yang benar cuma ada satu, teman-teman. Oke, sedangkan kalau yang unstated details itu teman-teman disuruh memilih di antara 4 pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah mengenai kata kunci. Jadi A, B, C, D itu yang 3 benar mengenai kata kunci di teks itu ada. Nah, yang satu itu salah. Biasanya nanti di dalam soal, kalau yang unstated itu ada kata not true. Kalau nggak gitu not stated ya. Not true itu tidak benar, not stated tidak disebutkan sama kayak not mentioned. Atau ada kata except. Jadi semua di antara pilihan A, B, C, D itu benar mengenai si A misalnya. Kecuali. Nah, berarti ada 3 yang benar, 1 yang salah. Artinya teman-teman disuruh mencari yang salah. Itu untuk yang unstated, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya yang stated dulu ya, yang jawabannya yang benar cuma 1. Nah, contoh soalnya adalah di situ di soal disebutkan teks menyatakan kalau Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Kalau kita scan dan skim atau baca cepat ya, kita akan menemukan kata Jamestown itu di akhir kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan permanen Inggris pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Ya, berarti Jamestown ini dijelaskan tadi ya, dibangun 26 tahun setelah Williamsburg itu didirikan ya, gitu maksudnya gitu. Jadi dan dia itu adalah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Oke, kita cek ABCD yang mana yang berbunyi demikian. Nah, itu ada yang di garis bawah ya, teman-teman. Yang Charlie berbunyi Jamestown adalah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, sesuai ya dengan informasi di kalimat pertama tadi. Nah, kalau yang alfa, Bravo, sama Delta itu pasti salah, teman-teman. Kita cek dulu ya yang alfa. Yang alfa disebutkan kalau Jamestown itu didirikan di tahun 1633. Jelas salah, karena yang dibangun di tahun 1633 tadi bukan si Jamestown-nya, tapi Williamsburg-nya. Right? Kalau Jamestown itu dibangun 26 tahun sebelumnya Williamsburg. Karena Williamsburg ini di tahun 1633, yang mana 1633 ini adalah 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Seperti itu. Nah, berarti yang alfa bukan, karena yang ditanyakan Jamestown bukan Williamsburg. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Yang benar adalah Williamsburg yang didirikan 26 tahun setelah Jamestown. Karena Jamestown yang pertama, teman-teman. Nah, Bravo salah ya. Nah, kalau yang Delta awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, kalau kita cari kata Middle Plantation itu disebutkan di kalimat berikutnya, di kalimat kedua. Yang mana yang dinamai Middle Plantation itu adalah Williamsburg. Itu disebutkan in the beginning, awal mulanya koloni atau ya koloni gitu ya di Williamsburg itu dinamai Middle Plantation. Nah, di Williamsburg bukan di Jamestown.
Oke, jadi delta salah. Yang benar ABCD yang Jamestown adalah yang Charlie. Itu untuk contoh yang stated ya, teman-teman. Nah, sekarang contoh yang unstated, yang kita disuruh mencari di pilihan ganda yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Which of the following is not true about the word gadget? Kalau diartikan, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Artinya ada yang tidak benar di sini. Antara 4 ini ada satu yang tidak benar atau salah mengenai kata gadget. Nah, ini ada perbedaan teman-teman dengan stated cara mengerjakannya. Teman-teman cari dulu atau scan dulu sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan yaitu the word gadget. Yang mana kalau kita scan itu muncul di kalimat kedua. Kemudian teman-teman baca kalimat yang mengandung atau yang masih membahas kata gadget di paragraf tersebut. Bahkan kadang teman-teman umumnya itu nanti akan menuntut teman-teman membaca seluruh paragraf, bukan seluruh teks ya, tapi seluruh paragraf. Jadi satu paragraf gitu. Oke, terus teman-teman balik lagi ke pilihan A, B, C, D. Cari yang mana yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci tersebut. Nah, contohnya ya, teman-teman, tadi kan yang ditanyakan tentang word gadget atau kata gadget, yang mana sudah ketemu di kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan kata yang seperti itu. Nah, seperti itu yang seperti apa? Jadi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan yang berbeda-beda yang orang gunakan untuk menamai sesuatu yang belum ada namanya atau yang dia lupakan atau yang dia lupa gitu ya. Nah, kata gadget itu adalah salah satu kata yang demikian itu. Jadi untuk kalau orang lupa namanya misalkan gelas, namanya apa sih? Gadget, akhirnya disebut gitu. Kemudian kata gadget itu pertama kali dipakai oleh pelaut-pelaut Inggris di tahun 1950-an. Dan mungkin datang dari bahasa Prancis gacete yang merupakan sebuah atau yang berarti sebuah pancingan kecil atau kait kecil gitu ya. Di dalam penggunaan sehari-harinya kata itu memiliki makna yang lebih general atau makna yang lebih luas. Jadi bukan small hook, kalau di setiap hari itu keseharian itu artinya bukan pancingan kecil, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalimat setelahnya bukan lagi ngomongin gadget, berarti udah di situ tadi informasi yang sudah kita temukan mengenai kata gadget. Kita lari ke pilihan A, B, C, D, cari yang salah atau yang tidak disebutkan seperti itu. Yang alfa di situ disebutkan kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Tadi ada ya. Jadi the word gadget is one such word. Jadi satu kata yang demikian itu. Yang demikian maksudnya yang memberi nama ke sesuatu yang belum ada namanya atau yang namanya tidak diketahui seperti itu. Oke, berarti alfa bukan jawabannya. Kalau yang Bravo, it was used at the beginning of the 19th century. Kata itu atau kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, ini yang salah, teman-teman. Karena tadi pertama kali dipakainya itu bukan di awal abad ke-19 tapi di pertengahan. Jadi sebenarnya yang salah cuma satu kata, yaitu kata ini, teman-teman. Jadi harusnya bukan at the beginning tapi in the middle gitu ya. Jadi karena di pertengahan abad ke-1850 bukan di awal abad kalau awal abad ke-19 harusnya ke 1801, 1810 misalnya dan sebagainya gitu ya. Tapi karena dia tempatnya di tengahan, jadi yang salah adalah kata beginningnya. Nah, kalau yang Charlie, teman-teman. Di situ yang Charlie, it most likely came from a word in the French language. Jadi kata itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah, gacete tadi ya. Tadi ada. Berarti ada kata probably juga, itu mungkin juga ya. Kalau di soal dengan kata likely sama artinya, teman-teman. Berarti Charlie bukan karena kata yang ditanyakan adalah yang tidak benar ya. Nah, kalau yang delta penggunaan pertama yang diketahui itu oleh para pelaut Inggris tadi juga ada, teman-teman. Jadi penggunaan pertama itu oleh pelaut Inggris seperti itu. Nah, ini adalah jenis soal yang unstated detail. Jadi kita disuruh memilih di antara A, B, C, D yang mana yang salah atau tidak disebutkan mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Nah, sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim, teman-teman. Nah, sebenarnya jenis soal ini tidak wajib melakukan scan dan skim, ya. Kalau teman-teman sudah tahu arti kata tersebut, ya.
Dan di pilihan ganda maksud saya itu sinonimnya cuma satu itu. Teman-teman nggak perlu membaca teks itu nggak apa-apa. Langsung pilih sinonimnya itu. Karena itu cara yang selalu saya pakai juga, teman-teman. Ketika saya tes gitu ya. Nah, sedangkan eh, makanya di awal saya bilang, maksud saya gini, makanya di awal saya bilang ke teman-teman ya, vocab itu sangat penting, terutama buat teman-teman sendiri. Makanya kalau dapat vocab baru itu ditulis, terutama di reading. Teman-teman akan sangat terbantu ketika vocabnya teman-teman itu lumayan banyak, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan buktikan juga di latihan. Tapi kalau misalkan teman-teman latihan, kemudian menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya atau ketika tes nanti ya, nah maka gunakan cara ini ya. Jadi lakukan scan dan skim scan dan skim untuk soal vocab ini teman-teman baca dari misalnya nih kalimat ini mengandung vocab yang ditanyakan. Teman-teman baca dari kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Nah, kenapa? Karena siapa tahu kata yang ditanyakan ini itu adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya atau kata yang disebutkan ini itu biasanya dijelaskan lebih lanjut di kalimat setelahnya. Karena di reading ketika kita nulis dalam bahasa Inggris itu ya, teman-teman, itu kalimat satu berikutnya lagi itu harus nyambung. Ada namanya kohesi dan koherensi. Cohesive and coherent kalau adjektifnya atau kata sifatnya. Kalau dibaca itu nggak boleh tiba-tiba jomplang, tiba-tiba berubah topik itu nggak boleh, teman-teman. Jadi pasti nanti suatu kata yang teman-teman nggak tahu artinya atau biasanya istilah ya, itu nanti disebutkan di kalimat setelahnya atau istilah itu merupakan penjelasan dari informasi yang sebelumnya sudah disebutkan. Makanya kalau menemukan vocab yang nggak tahu, teman-teman baca 3 kalimat. Kalimat subjek predikat sebelum kata itu disebutkan, kalimat yang mengandung kata subjek predikat itu, dan yang ketiga kalimat setelahnya. Jadi jawabannya nanti bisa aja di sini, atau di sini. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, sebentar, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line 1 is most likely, kalau diartikan incumbent di line pertama yang ditebelin itu ya, teman-teman, kemungkinan besar adalah. Nah, karena yang ditayangkan di kalimat pertama, sebelumnya kan nggak ada kalimatnya, teman-teman. Berarti pasti penjelasan lebih lanjutnya itu adalah di kalimat setelahnya. Jadi kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua ya. Nah, kalimat pertama berbunyi di dalam sebuah pemilihan presiden atau pemerintahan gitu ya. The incumbent itu umumnya memiliki keunggulan yang kuat atau keuntungan yang besar di atas atau daripada orang yang baru datang, newcomer gitu ya, atau calon baru gitu ya, sebelumnya belum pernah nyalon, baru nyalon gitu. Nah, terus dijelaskan lagi, a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has better chance of being elected than someone who is unknown to the electorate. Nah, ini dijelaskan lagi, teman-teman. Kalimat sebelumnya tapi diulang lagi menggunakan kata-kata yang lebih rinci. Nah, kalimatnya berbunyi, seseorang yang sudah berada di kursi, maksudnya sudah menduduki kursi pemerintahan gitu ya, dan oleh karena itu memiliki derajat pasti atau derajat tertentu dari prominence itu adalah pengaruh atau kekuatan ya di sini atau kepentingan gitu ya, memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui oleh para elektorat atau para pemilih, calon pemilih nanti. Seperti itu. Jadi incumbent ini artinya adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Nah, kalau kita lihat ABCD, arti dari orang yang sudah berada di kursi pemerintahan itu adalah yang delta, a current office holder, pemegang kursi kekuasaan itu tadi ya, kursi pemerintahan tadi yang saat ini atau saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat jenis soal yang cara mengerjakannya membutuhkan scan dan skim dulu. Atau dicari dulu informasinya berada di mana. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyain dulu? Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya? Baik. Atau kita coba langsung ke latihan soal buat teman-teman. Saya mute supaya teman-teman nanti
bisa tidak terganggu, maksudnya tidak ada gangguan ketika teman-teman ngerjakan ya. Seperti biasa dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah menemukan boleh ditulis di chat, di kolom chat ya. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kalau di reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menamai gitu ya. Eh, ini gajah betina tertua di dalam kelompok gajah atau kumpulan gajah gitu ya. Nah, berarti kita cari scan dan skim sampai menemukan istilah atau nama yang dipakai oleh si penulis untuk menyebutkan gajah betina tertua di kumpulan gajah. Nah, kalau kita cek atau saya tadi sembari teman-teman mengerjakan, saya juga melakukan scan dan skim ya, teman-teman. Letaknya si penulis itu menyebutkan istilah atau nama lain gajah tertua itu di line kedua. Ya, jadi namanya adalah matriark. Di sini disebutkan, jadi gajah itu menunjukkan dinamika sosial yang luar biasa, yang yang memimpin gitu ya, satuan keluarga yang kohesif atau terpadu, yang mengelilingi atau yang mengikuti maksudnya, yang mengikuti eh, panduan atau perintah dari seekor matriark. Nah, terus kalimat setelahnya itu menjelaskan gajah betina tetua ini, elder ya, tetua ini sering yang merupakan yang paling berpengalaman dan yang paling berpengetahuan gitu ya. Itu mengambil peran kepemimpinan di dalam kelompok tersebut. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah matriark ini. Letaknya di line kedua. Seperti itu. Oke, so the answer is alpha ya. That's okay teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 60 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Mari kita cek semuanya. Seperti biasa, kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, kata disseminated is closest, paling mendekati maknanya dengan kata yang mana di pilihan A, B, C, D ini. Gitu ya.
Nah, disseminated. Nah, kalau pertanyaan tentang vocab itu biasanya dikasih tahu letaknya di mana, itu nggak perlu susah-susah scan dan skim. Nah, tapi teman-teman cara mengerjakannya itu dibaca kalimat sebelum dan setelahnya dipahami gitu ya. Kemudian kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Di situ yang kalimat pertama itu berbunyi, perubahan-perubahan dalam penampilan ini itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik dan bagaimana musik itu disusun, kemudian dialami, dibahas dan disseminated. Nah, disseminated sendiri itu artinya adalah disebar, teman-teman. Disseminated itu artinya dipecah atau di apa ya, disalurkan, disebarkan seperti itu. Oke. Kemudian, nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman baca kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya berbunyi, mereka itu bisa melihat monumen-monumen arsitektur, patung-patung, permainan-permainan drama, dan puisi-puisi eh, yang merupakan karya tulis dari filsuf-filsuf klasik, pujangga-pujangga, para penulis esai, dan ahli teori musik yang menjadi semakin ada, semakin banyak gitu ya, in translation, maksudnya hasilnya yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris seperti itu. Atau bahasa Eropa-Eropa yang lain seperti itu. Lebih tepatnya ini kalau nggak salah ya di Eropa gitu ya, bukan cuma Prancis seperti itu. Nah, jadi disseminated ini maksudnya adalah penyebaran karya seni musik lebih tepatnya. Tapi bukan cuma musik ya, tapi disebutkan tadi ada banyak sebenarnya, cuman di sini itu maksudnya salah satunya adalah musik. Nah, penyebaran atau disebarkan di pilihan A, B, C, D itu adalah yang Charlie spread. Itu artinya disebar. Kalau played itu dimainkan. Documented itu didokumentasikan atau ditulis, disimpan gitu ya. Analyze itu dianalisa. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke soal setelahnya, nomor berikutnya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya, teman-teman. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Sebentar, apakah ada jawaban lain? Ya, hanya Charlie atau Delta. Mari kita cek ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, kata use in line 15 atau di line ke-15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intinya ini ya, teman-teman. Paling mendekati maknanya dengan nah, use itu berarti kita baca kalimat sebelum dan setelahnya. Kalimat sebelum atau pernyataan sebelumnya itu berbunyi, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Use yang disebabkan oleh eh, kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, dari sini udah kelihatan teman-teman. Use di sini itu adalah maksud dari kalimat sebelumnya. Jadi ini adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu berubah menjadi merah dan ungu tadi. Yang mana merah dan ungu ini adalah use yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang namanya antosianin. Jadi yang red sama purple itu apa sih? Itu adalah warna ya. Jadi hues itu adalah apa namanya sinonim atau istilah lain dari warna. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie ya, colors, teman-teman. Jadi ini kalau kita ganti nanti warna-warna dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang dinamakan atau yang disebut antosianin. Seperti itu. Jadi hue sama dengan colors. Tapi sebenarnya gini,
Ketika teman-teman misalnya pengen cepet ya belajar tentang vocab ini, teman-teman boleh buka kamus karena pasti itu udah cocok teman-teman. Ya, nanti artinya apa di pilihan ABCD berarti yang mana. Seperti itu silahkan buka kamus, tapi saya minta ya, kalau teman-teman dengan cara buka kamus, maka harus dicatat di buku. Karena kalau nggak dicatat, trust me guys, you lose it. Kalian akan kehilangan kata-kata yang baru itu. Terutama ketika nabrak kata yang baru lagi seperti itu. Jadi ditulis ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian nanti kita akan bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan juga Delta. Alright, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen tanaman-tanaman yang lain? Nah, kata kunci teman-teman adalah antosianin atau perbedaan antosianin dari pigmen tanaman yang lain. Nah, itu tadi adalah kalimat lanjutan dari letak soal sebelumnya tadi, teman-teman. Yaitu kalimat pertama paragraf 3 itu lanjutannya ya di kalimat kedua. Jadi disebutkan tidak seperti klorofil dan karotenoids, yang mana klorofil dan karotenoids itu adalah pigmen tanaman yang lain ya. Jadi berbeda dari pigmen tanaman yang lain yaitu klorofil sama karotenoid. Nah, antosianin itu biasanya bukanlah atau tidaklah dibuat atau diciptakan sampai akhir musim mekar atau musim tumbuh. Nah, intinya adalah antosianin itu dibuatnya itu enggak ketika tanaman itu tumbuh, tapi akhir-akhir ketika dia udah agak dewasa gitu ya. Seperti itu. Sedangkan yang klorofil sama karotenoid itu ketika munculnya daun mungkin seperti itu. Langsung muncul pigmen itu gitu ya. Nah, kita cek ABCD yang alfa. Antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang besar. Bukan tentang jumlah ya, teman-teman, tapi tentang waktunya. Jadi perbedaan antosianin dengan klorofil atau karotenoids, antosianin itu tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh atau musim semi lah, maksudnya seperti itu ya. Nah, berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada atau tidak bersedia atau tidak ada gitu ya di daun-daun dari pohon yang berbuah. Bukan ya, bukan jenis pohon juga tadi di situ. Oke, tapi lebih ke waktu. Oke, kalau yang Charlie antosianin itu membutuhkan klorofil dan karotenoid supaya bisa memproduksi warna. Bukan itu ya, teman-teman. Tadi tidak menyebutkan apakah antosianin itu membutuhkan klorofil dan karotenoid atau tidak. Itu nggak bisa. Berarti kita pilih Charlie. Nah, kalau yang delta, antosianin itu tidak ada di daun-daun selama bagian awal atau musim awal gitu ya, dari musim tumbuh. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada late in the growing season, itu maksudnya not in the early part of the growing season. Sama, not in the early sama late itu sama artinya. Late itu di akhir-akhir, not in the early itu tidak di awal-awal kan sama, teman-teman. Hanya beda penyajian, hanya beda ngomongnya saja atau istilahnya paraphrase gitu ya. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Silakan teman-teman, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah menemukan, nggak apa-apa. Silahkan dikirim ke chat dulu ya. Jangan takut salah. Kemudian nanti kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo ya. Oke, antara Alpha atau Bravo berarti. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ pertanyaannya adalah kata it itu merujuk kepada gitu ya. Nah, berarti it di situ terletak di kalimat pertama paragraf ke-3 di situ ya. Nah, di situ disebutkan kalau batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut gitu ya, atau tanah yang di bawahnya itu tanaman-tanaman yang mati gitu ya, tanaman-tanaman gede yang mati, atau kita nyebutnya tanah gambut. Jadi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara cukup itu dipadatkan atau tertekan gitu ya, oleh berat dari atau oleh beban dari kumpulan-kumpulan yang tumbuh di atasnya, untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya, supaya terbentuk coal tadi atau batu bara tadi. Nah, berarti nya di sini itu yang terhimpit oleh beban dari tumbuhan-tumbuhan di atasnya tadi atau tanah-tanah di atasnya tadi ya. Yang mana berarti it di sini maksudnya adalah pit tadi teman-teman. Ya, atau tanah gambut tadi atau gambut lah, bukan tanahnya tapi gambutnya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, bukan coal-nya ya teman-teman. Kalau coal itu hasil produksinya. Sedangkan di sini adalah menjelaskan kalau coal itu atau batu bara itu terbentuk ketika si gambut ini dihimpit oleh bumi, maksudnya oleh tanah gitu ya di atasnya dengan berat yang sangat banyak gitu, sehingga airnya itu keluar dari eh, gambut itu dan zat-zat lain itu juga keluar, akhirnya meninggalkan konsentrasi atau massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat, yang akhirnya menjadi batu bara tadi. Jadi it itu adalah pitnya teman-teman atau gambutnya tadi. Jawabannya Bravo ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, that's right teman-teman. Jawabannya adalah yang delta ya. Mari kita bahas. Di situ soalnya berbunyi, kata migration atau migrasi ya, itu paling mendekati maknanya dengan, nah migrasi itu kan sebenarnya artinya perpindahan manusia, perpindahan penduduk maksud saya, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ABCD yang artinya adalah perpindahan itu adalah yang delta. Jadi yang saya maksud tanpa membaca teks pun itu teman-teman bisa menjawab soal vocab ini. Syaratnya harus tahu artinya dan di pilihan ganda itu cuman ada satu pilihan yang sinonimnya sama gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai cara yang kita bahas hari ini juga nggak apa-apa. Kita baca kalimat yang mengandung kata itu sebelumnya dan setelahnya. Nah, karena ini kalimat pertama ya, nggak ada kalimat sebelumnya, kita baca kalimat itu dan kalimat setelahnya. Kalimatnya berbunyi, eh, gerakan country life atau perubahan country life gitu ya, kehidupan country atau kota gitu, di awal abad ke-20-an di Amerika Serikat, itu dimulai dengan sekelompok atau dimulai oleh sekelompok reformer yang berorientasi terhadap kepentingan sosial, yang mempercayai kalau negara itu sebagai satu kesatuan
akan melemah oleh atau akan dilemahkan gitu ya, oleh migrasi yang terus-menerus dari atau perpindahan penduduk secara terus-menerus, dari orang-orang muda atau para pemuda yang ambisius atau yang, bermimpi tinggi gitu ya, dan yang cerdas, yang pinter-pinter gitu, dari tepi kota atau dari perdesaan gitu ya, ke kota-kota karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan, institusi-institusi sosial di desa. Nah, di tahun 1908, para reformer ini mendapatkan atau menerima sebuah, dukungan besar ketika Presiden Theodore Roosevelt itu menciptakan, tugas Country Life untuk mempelajari masalah-masalah desa dan memberikan rekomendasi solusi atau merekomendasikan solusi. Nah, jadi si presiden ini akhirnya pintar teman-teman, Theodore Roosevelt. Jadi karena kok banyak orang, para pemuda yang pintar-pintar yang harusnya membesarkan desa atau mengembangkan desa itu, kenapa kok dia pada pindah ke kota? Akhirnya mereka eee, dijadikan sampel untuk, penelitian, seperti itu. Jadi kesempatan gitu ya, karena ada fenomena itu bisa diteliti. Nah, intinya jawaban migration tadi itu adalah perpindahan dari desa ke kota, yang mana itu intinya adalah perpindahan. Jawabannya adalah yang delta, movement. Kalau yang alpha, adjustment itu artinya adalah penyesuaian atau pengaturan, bukan ya. Attraction itu adalah, ketertarikan bisa atau daya tarik, teman-teman. Kemudian pursuit itu adalah, pengejaran atau apa ya, ya mengejar sesuatu, proses untuk mengejar sesuatu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nice teman-teman, lanjut ke nomor berikutnya, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya belum ada yang menjawab. Gak apa-apa, kalau gitu kita bahas bareng, oke? Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan teks, eee, pergerakan reformasi ya, pergerakan reformer tadi ya, atau perpindahan reformer tadi, itu menekankan perubahan-perubahan atau reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan di bawah ini, kecuali. Jadi dari 4 ini, itu ada satu yang salah, yang merupakan atau yang bukan merupakan alasan kenapa, reformasi-reformasi pendidikan harus dilakukan, maksudnya seperti itu. Di desa maksudnya ya. Nah, kecuali di situ. Nah, kalau kita scan dan skim, teman-teman, educational reforms itu pokoknya yang membahas tentang education ya, tentang, pendidikan-pendidikan itu adalah di paragraf terakhir, paragraf kedua. Oke. Nah, di situ disebutkan kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, unstated detail, mau nggak mau teman-teman harus membaca seluruhnya mengenai tentang pendidikan. Oke, di situ disebutkan, keberadaan dari, komisi, Life Country itu memberikan legitimasi kepada reformer, country life atau kewajiban gitu ya, atau tugas gitu ya. Dan reportnya itu laporannya. Jadi para reformer itu melapor kepada pemerintah, kepada Roosevelt tadi, Theodore Roosevelt tadi ya. Itu apa namanya, structure itu apa ya teman-teman, enaknya itu, mmm, memfokuskan gitu ya, intinya
memfokuskan berfokus pada masalah-masalah yang banyak, maksudnya seperti itu. Nah, meskipun para reformer itu memiliki banyak sekali saran gitu bagi eh, bagi pembangunan atau menghidupkan sosial desa dan reformasi ekonomi desa, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan yang merupakan atau yang sangat penting gitu ya dalam usaha untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman alasan-alasannya. Yang pertama, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurnya masih umur-umur sekolah. Jadi mereka itu masih sekolah, anak-anak kecil lah bisa dibilang gitu. Nah, kemudian sekolah-sekolah itu sangat berpengaruh gitu ya. Sorry, sekolah-sekolah merupakan institusi-institusi sosial yang sangat penting di Amerika, di pedesaan Amerika. Nah, kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa belajar gitu ya, yang otaknya itu masih fresh lah bisa dibilang seperti itu teman-teman. Yang apa ya, yang anak-anak itu yang tahapnya belajar daripada orang-orang yang sudah dewasa yang mikirin kerja, mikirin masalah dan sebagainya lah gitu teman-teman ya. Nah, to truly endure untuk benar-benar mengatasi gitu ya atau bertahan gitu ya. Perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Jadi anak-anaknya dulu yang harus dirubah. Orang dewasa nggak apa-apa nanti ngikut lah masalahnya maksudnya gitu. Nah, nah ini terakhir teman-teman. Karena mereka itu apa namanya appropriated money and set curricular and general standards. Karena mereka itu mengalokasikan dana maksudnya gitu ya dan membuat standar-standar instruksional dan kurikulum pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah gitu ya itu dapat mempengaruhi, dapat merubah gitu ya, dapat ikut campur tentang urusan sekolah dalam berbagai macam cara atau sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Jadi kalau di sekolah atau kalau masalah tentang persekolahan, pemerintah daerah itu bisa ikut andil teman-teman, bisa ngotak-ngatik gitu ya. Sedangkan institusi-institusi yang lain itu pemerintah daerah nggak bisa. Oke. Kemudian kalimat berikutnya, nah ini bukan ngomong tentang pendidikan, tapi nggak apa-apa, mungkin itu masih nyambung dengan kalimat terakhir. Jadi contohnya itu gereja, teman-teman. Gereja itu adalah apa ya? By contrast itu maksudnya gereja di sisi lain gitu ya, merupakan itu juga penting bagi orang-orang. Tapi gereja itu self-directed itu tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain, oleh pihak lain, bahkan pemerintah, maksudnya seperti itu. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak dari luar. Contohnya seperti itu. Nah, kita cek ABCD teman-teman. Yang nggak ada di antara 1, 2, 3 tadi itu yang mana? Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial desa. Tadi ada ya teman-teman, letaknya tadi di sini. Mana tadi yang ada influential. Nah ini, sekolah itu merupakan institusi sosial yang sangat penting di desa. Nah berarti alfa bukan jawabannya. Ya karena ada kata except, kita disuruh mencari yang salah. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh state government. Tadi juga ada teman-teman. Dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain, contohnya gereja, itu kan nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Nah, tapi kalau sekolah itu bisa. Jadi pemerintah daerah itu bisa menginfluence sekolah, bisa mempengaruhi kebijakan sekolah dan semacamnya tentang pendidikan lah gitu ya, daerah desa. Nah, berarti Bravo juga bukan jawabannya karena itu ada di dalam teks. Yang ditanyakan adalah yang kecuali yang nggak ada di dalam teks. Nah, kalau yang Charlie, anak-anak mendaftar di sekolah atau yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan itu lebih mudah daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada ya. Jadi anak-anak itu more adaptable. Mereka itu lebih apa ya? Lebih bisa diatur, lebih bisa disetting gitu ya dibandingkan orang-orang yang sudah udah dewasa seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Few rural children. Jadi sedikitnya anak-anak desa
mampu menghadiri sekolah secara reguler atau secara reguler itu secara rutin, ya. Bukan, teman-teman. Di sini yang bikin salah adalah kata few. Few itu artinya sedikit, ya. Bedanya a few dengan few. A few itu artinya beberapa, cukup ya. Saya punya beberapa teman. I have a few friends. Itu cukup. Tapi kalau few aja itu artinya negatif. Itu artinya sedikit. Jadi I have few friends. Itu saya punya teman yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu artinya kalau yang delta, sedikit sekali anak-anak desa yang mampu menghadiri sekolah secara rutin. Tadi nggak ada itu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke. Apakah ada soal berikutnya? Oh, masih ada teman-teman. Silahkan. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie. Ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa kalau di reading kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi yang lain. Nah, tadi disebutkan ya, di kalimat terakhir tadi yang kita bahas di akhir tadi ya. Gereja di sisi lain merupakan gereja di sisi lain itu penting bagi orang-orang desa. Namun gereja itu self directed, itu terarahnya itu sendiri, nggak boleh dipaksa atau ditunggangi oleh politik, maksudnya gitu ya. Jadi dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak dari luar. Nah, salah satunya pemerintah daerah itu juga nggak bisa mengotak-atik yang namanya gereja ya. Nah, berarti kita cek ABCD. Apa yang membuat gereja itu berbeda ya, teman-teman? Nah, jawaban teman-teman tadi adalah Charlie. Mari kita cek. It was more independent than other rural institutions. Ya, yeah, that's right. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Gereja itu lebih independen. Independen itu tidak terikat atau tidak bergantung pada lembaga atau institusi apapun, gitu ya, dibandingkan institusi-institusi yang lain, contohnya sekolahan. Seperti itu. Ya, yeah, that's right. The answer is Charlie. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya. Halo guys, cek-cek. Teman-teman, suara saya bisa terdengar? Oke, bisa ya. Mohon maaf teman-teman, tadi koneksi terputus. Sebenarnya akhir-akhir ini IndiHome di tempat saya agak bermasalah, teman-teman. Baik, mungkin ada pertanyaan nih sebelum kita tutup mengenai jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. The last Ya, lesson. Mister, So, silakan. Oh, the last question. Alright. repeat. Gimana, Mister? Mohon maaf pertanyaannya. Can you explain more? Oh, tadi terputus ya. Oh, oke, mohon maaf teman-teman. Saya ulangi untuk soal terakhir tadi ya. Karena terputus saya nggak tahu tadi teman-teman. Terputusnya ternyata udah lama gitu ya. I'm sorry. Jadi mari kita ulangi. Di situ soalnya kan bertanya kalau berdasarkan paragraf terakhir atau paragraf kedua, kenapa gereja itu berbeda dari institusi yang lain atau lembaga yang lain gitu ya. Nah, itu kalau kita scan dan skim, gereja tadi dibahas di kalimat terakhir sekali setelah membahas tentang sekolah tadi ya. Nah, itu disebutkan kalau gereja di sisi lain itu penting juga bagi orang-orang desa.
Tapi bedanya gereja itu self-directed. Self-directed itu apa ya? Tidak bergantung pada atau tidak bisa dipengaruhi, teman-teman. Yang bisa mengarahkan itu dia sendiri atau pihak gereja itu sendiri. Intinya adalah gereja itu tidak boleh ditunggangi oleh politik. Makanya pemerintah daerah atau state governments itu di Amerika Serikat sana tidak boleh ikut campur tentang urusan gereja. Seperti itu. Nah, maksudnya self-directed itu kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika saya salah, tapi kalau dari artinya seperti itu. Kemudian, dan tidak bisa dengan mudah itu dipengaruhi oleh pihak dari luar. Nah, ini disebutkan self-directed itu tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak dari luar. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ada kata self-directed tadi. Jawabannya adalah Charlie. Betul jawaban teman-teman. Di situ ada kata independent. Jadi gereja itu lebih independen atau tidak terikat gitu ya, lebih tidak terikat atau berdiri sendiri atau mandiri gitu ya, daripada lembaga-lembaga yang lain yang mana bisa ditunggangi oleh pemerintahan. Salah satunya tadi adalah sekolah. Sekolah itu bisa kurikulum, kemudian pendanaan itu kan dari pemerintah daerah. Sedangkan kalau gereja tidak bisa, pemerintah daerah itu ikut campur. Seperti itu. Jadi kalau di sini ditanyakan kenapa gereja berbeda dari institusi yang lain? Karena dia berdiri sendiri, berjalan sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak dari luar. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. It was more independent than other rural institution. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Baik. Atau nanti ketika teman-teman latihan entah dari sumber manapun ya, boleh japri saya, nanti saya bantu lewat japri gitu ya. Baik, thank you so much for attending the class today guys. I'll see you again next time. Sebentar, saya absen sebentar. Don't leave the chat guys. Don't leave the Zoom. Saya foto dulu bentar. Untuk absensi ya. Okay, thank you so much. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.